Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an adanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyebab kita lalai menjalankan ibadah sholat. Kenapa kebanyakan dari kita susah untuk melaksanakan sholat? Suatu ketika misalnya, kenapa kita malas? Kenapa kita menjadi enggan untuk melaksanakan sholat? Atau bahkan pernah terbesit di pikiran kita ketika azan sudah berkumandang, kita melalai-lalaikan, kita menunda-nunda waktu sholat di penghujung waktu. Nauzubillah teman-teman sekalian. Untuk itu, kita harus tahu penyebab kenapa kita lalai atau bahkan meninggalkan ibadah sholat tersebut. Ada 5 penyebab kenapa kita lalai atau bahkan meninggalkan ibadah sholat tersebut. Penyebab yang pertama kenapa kita lalai atau bahkan meninggalkan sholat adalah karena seringnya bermaksiat. Ada dosa yang kita lakukan, ada maksiat, ada kezaliman, ada kejahatan yang kita lakukan, baik kita sadar maupun tidak kita sadari, sehingga hal tersebut menghalangi kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan maksiat yang awalnya kita lakukan secara berdebar-debar, lama-lama kita lakukan menjadi biasa. Hal tersebut membuat kita atau menghalangi kita untuk selalu mengingat Allah, menghalangi kita untuk sholat, juga menghalangi kita untuk membaca Al-Quran. Teman-teman yang sudah berkomitmen ingin menjadi lebih baik di Ramadan ini misalnya, maka minta kepada Allah untuk menjauhkan atau menghentikan kita dari dosa dan maksiat yang akan kita lakukan di masa sekarang, menghentikan dosa dan maksiat yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, dan mengampuni dosa dan maksiat yang telah kita lakukan di masa lalu. Berfirman, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan ya Allah kembalikan aku kepada dosa dan maksiat yang pernah aku lakukan di masa lalu. Jangan ya Allah kembalikan aku di kehidupanku yang bodoh lalu, di kehidupanku yang jahil dulu ya Allah, setelah kau berikan hidayah kepadaku saat. Teman-teman yang dirahmati Allah, maksiat adalah salah satu penyebab kita malas untuk melaksanakan sholat, malas untuk melaksanakan tarawih, malas untuk melaksanakan qiyamul lail, malas untuk selalu dekat dengan Al-Quran, dan malas untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena apa? Karena banyaknya dosa dan maksiat yang masih terus kita lakukan. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin Allah memberikan taufiknya, taufik di sini adalah pertolongan Allah untuk kita senantiasa berbuat kebaikan, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita ingin Allah memberikan taufiknya kepada kita, hendaknya kita meminta kepada Allah untuk menjauhi, untuk membenci dosa dan maksiat yang masih kita lakukan saat ini. Penyebab yang kedua, kenapa kita lalai atau bahkan meninggalkan sholat adalah karena sibuk dengan urusan duniawi. Saking sibuknya kita dengan urusan dunia, sampai kita lupa bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinnah wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Penyebab yang kedua kenapa kita sering lalai atau bahkan meninggalkan sholat, teman-teman sekalian, adalah karena kita sudah capek, kita sudah lelah dengan urusan dunia seharian, sehingga kita malas untuk melaksanakan sholat. Nauzubillah teman-teman. Nah, teman-teman yang masih bolong-bolong sholatnya, malas untuk melaksanakan ibadah sholat di awal waktu, malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk beribadah-beribadah yang terlalu sibuk, karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Apa sebenarnya yang kita kejar di dunia ini, teman-teman? Ketika kita mengejar dunia, maka dunia itu akan semakin jauh dari kita. Dan teman-teman sekalian perlu diketahui, kenikmatan yang ada di dunia ini hanya 1%, dan yang 99%-nya ada di mana? 99%-nya ada di surganya Allah, teman-teman sekalian. Ibarat lautan, kita berada di lautan yang luas, kita ambil air di lautan itu dengan tangan kita, teman-teman sekalian. Nah, air yang kita ambil dengan tangan kita inilah perumpamaan dunia, dan lautan yang luas itu adalah perumpamaan akhirat.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita mengejar akhirat, maka air yang kita ambil, seberapa banyak air yang kita ambil di tangan kita ini sudah terkatup di dalam lautan yang luas tadi, teman-teman sekalian. Gitu teman-teman sekalian. Yang pertama tadi adalah karena seringnya bermaksiat, yang kedua adalah karena sibuk dengan urusan duniawi, dan yang ketiga adalah karena kejahiliahan, karena kebodohan. Karena kebodohannya, kurangnya pemahaman tentang keutamaan-keutamaan sholat, tidak tahunya tentang keutamaan-keutamaan tarawih, tidak tahunya tentang keutamaan-keutamaan qiyamul lail atau ibadah yang lainnya. Hal itu juga termaksud penyebab kita lalai atau bahkan meninggalkan ibadah sholat. Terlebih teman-teman sekalian, sudahlah kita tidak tahu dan kita tidak mau mencari tahu. Nauzubillah teman-teman sekalian. Alasan atau penyebab yang keempat kenapa kita sering lalai atau bahkan meninggalkan sholat adalah karena seringnya begadang, menghabiskan waktunya sia-sia. Seperti apa contohnya? Main game atau nongkrong unfaedah dengan teman-teman, sampai yang seharusnya kita tidur jam 10 malam jadi tidur jam 1 malam. Jangankan sholat tahajud, jangankan duduk berhalwat dengan Allah, sholat wajib subuh pun kita tinggalkan. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa tidur di awal waktu itu lebih baik, sehingga bisa bangun di awal waktu juga. Nah, penyebab yang terakhir kenapa kita sering melalaikan atau bahkan meninggalkan sholat adalah karena kurangnya nasihat. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari mana kita dapat nasihat tersebut? Tentunya nasihat tersebut bisa kita dapatkan dari pengajian, atau bahkan sudah banyak ceramah-ceramah di YouTube, ceramah-ceramah para ulama yang dapat mencarger iman kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah tadi 5 penyebab atau alasan kenapa kita lalai, enggan, atau bahkan meninggalkan sholat. Yang pertama adalah maksiat, yang kedua adalah karena sibuk dengan urusan duniawi, yang ketiga karena kejahiliahan atau kebodohan, yang keempat karena seringnya begadang, dan yang kelima karena kurangnya nasihat. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita minta pertolongan kepada Allah untuk kita selalu sholat di awal waktu. Karena perlu diketahui, amalan yang pertama kali dihisab di yaumul akhir nanti adalah sholat, teman-teman sekalian. Dan juga sudah dikatakan bahwa ketika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalan yang lainnya. Dan ketika buruk sholatnya, maka buruk pula lah seluruh amalan yang lainnya. Untuk itu teman-teman sekalian, mari konsisten dengan komitmen yang sudah kita buat untuk menjadi lebih baik di Ramadan ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.